Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semakin hari semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tahukah teman-teman, salah satu yang menyebabkan pengusaha berbisnis ketika berpartner gagal adalah salah satunya karena ketidakjelasan. Dalam bekerja sama, yang penting jalan dulu. Urusan lain-lain, urusan kerja, urusan mungkin bagi hasil, urusan hak dan kewajiban itu urusan nanti. Padahal ketika itu tidak diperjelas di awal, ini yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, pada kesempatan video ini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip kita dalam berpartner, prinsip-prinsip dalam berpartner bisnis. Simak videonya sampai selesai. Prinsip yang pertama, bahwa kerjasama itu harus tertulis. Kalau kita ingin berbisnis, kita ingin berpartner bisnis, tidak cukup hanya karena modal kepercayaan, karena kita mungkin percaya dengan partner kita, karena mungkin teman dekat kita, kita kenal baik, karena keluarga, kita tahu karakternya, sehingga kita hanya cukup dengan modal kepercayaan. Di dalam bisnis, kepercayaan saja tidak cukup. Kenapa? Karena kepercayaan itu hal yang sifatnya abstrak, ya. Persepsi kepercayaan setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi Anda percaya terhadap partner Anda, tapi bisa jadi partner Anda tidak percaya dengan Anda. Atau mungkin Anda menganggap bahwa partner Anda mungkin orang baik, ya, karena mungkin keterbatasan pengetahuan Anda. Tapi bisa jadi menurut orang lain partner Anda tidak baik, memiliki track record yang tidak baik. Maka dari itu tidak cukup dengan hanya kepercayaan. Bisnis yang baik kalau ingin dilakukan dengan serius, otomatis harus memiliki kekuatan hukum. Dan kekuatan hukum itu bersifat mengikat, ya. Ada bukti otentiknya, ada tertulisnya, ya. Jadi dalam berbisnis, kita berpartner, ya, yang paling penting prinsip yang harus kita junjung adalah bahwa semua aktivitas di dalam bisnis kita, mulai dari hak dan kewajiban, apa kemudian peran kita punya berapa persen sahamnya, bagi hasil dan segala macam, usahakan itu dibuat secara tertulis. Anda punya bukti otentiknya, partner Anda juga punya bukti otentiknya. Kalau memang memungkinkan, sudah ada anggarannya, buatlah kemudian perjanjian itu pada notaris misalkan dengan berbadan hukum. Sehingga apa? Ketika terjadi masalah-masalah di kemudian hari, Anda punya bukti hukum yang kuat. Begitu juga kemudian partner Anda juga punya bukti hukum yang kuat. Ya, meskipun kita tidak menginginkan konflik, tapi prinsip bahwa perjanjian atau kerjasama itu harus tertulis, harus Anda perhatikan. Kalau tidak, hanya modal kepercayaan, ya akan banyak sekali persepsi-persepsi, prasangka-prasangka yang ini akan mengacaukan kemudian ketika terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Prinsip yang berikutnya adalah adil. Kalau kita pengen bisnis, apalagi bisnis kita pengen berkelanjutan, otomatis kita harus adil. Adil ini tidak harus sama, tidak harus 50-50, tidak harus 50%. Adil ini apa? Adil ini sesuai dengan apa yang diberikan, apa kontribusi Anda dan partner Anda. Adil ini artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Adil ini artinya apa? Kita tidak overlap, ya, kita tidak lempar tanggung jawab, kita tidak hanya sebatas mungkin cari nyamannya saja, semua masalah kita lempar kepada teman kita, ataupun sebaliknya, ya. Tapi pembagiannya sama. Nah, ini jadi masalah, ya. Siapa yang paling capek, siapa yang paling banyak kerjanya, siapa yang paling banyak modalnya, tentunya mendapatkan hasil yang paling besar, ya. Yang kontribusinya paling rendah, ya mungkin pembagiannya juga harus besar. Dan ini sekali lagi menguatkan yang pertama tadi, bahwa semuanya juga harus tertulis, ya. Bukti keadilan itu artinya apa? Salah satunya tertulis, tertuang, dan dijalankan perjanjian itu, ya. Semua menjalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip yang ketiga adalah transparan, ya. Kecurigaan, ya, dari partner bisnis, ya, atau mungkin kita mencurigai partner bisnis kita, itu berawal dari sesuatu yang tidak transparan, sesuatu yang tidak jelas sumber dan pengeluarannya, ya. Uang masuk sumbernya dari mana tidak jelas, uang dipakai untuk apa saja juga tidak jelas. Maka dari itu dalam berbisnis, apalagi kita berpartner, kita harus mendokumentasikan semua kegiatan kita, apalagi berkaitan dengan keuangan, ya. Kalau kita mau membelanjakan sesuatu, harus ada buktinya, harus ada notanya, harus ada kwitansinya, ya. Supaya apa? Supaya
sumber dan penggunaan anggaran itu jelas dan ada bukti otentiknya. Ya, tentunya ini menjadi bagian yang penting dalam berbisnis ya, apalagi kalau budaya tentang transparansi ini bisa kita lanjutkan kalau kita punya karyawan tinggal menjalankan ya prinsip transparansi yang sudah kita jalankan tadi. Nah, ketika ini yang terjadi, budaya ini akan semakin baik ya, kita ada kejelasan ya, tertulis, kemudian adil, ditambah lagi dengan prinsip transparansi. Otomatis ini menjadi sesuatu yang bisa membuat bisnis kita, partner bisnis kita bisa muncul kepercayaan. Nah, yang sering terjadi adalah tadi ketidakterbukaan dalam keuangan misalkan, sehingga Pak muncul prasangka-prasangka, ya muncul persepsi jangan-jangan sana nilep, jangan-jangan mereka tidak transparan, tidak jujur ya. Kepercayaan ini ditambah lagi mungkin dengan komunikasi yang tidak baik, sehingga apa? Sehingga menumpuk, semakin lama semakin besar masalahnya, sehingga meledak, terjadi konflik dan akhirnya terjadi perpecahan yang sering terjadi malah bahkan sampai ke pihak hukum ya, karena tidak ada sesuatu yang jelas, semua saling menuntut ya, saling tuntut dan menjadi masalahnya lebih besar lagi. Jangan sampai karena kita tidak transparan membuat bisnis ini menjadi gagal bahkan menjadi masalah di kemudian hari. Prinsip berikutnya adalah komunikasi. Dalam berbisnis, apalagi kita partner, saya pikir masalah-masalah ini pasti akan terjadi ya. Ada hal-hal yang mungkin karena keteledoran, karena mungkin pemahaman yang masih belum banyak dan segala macam, sehingga muncullah masalah-masalah, muncul hal-hal yang akhirnya sedikit timbul perbedaan pendapat, kemudian timbul mungkin konflik, ribut-ribut. Tapi hal ini bukan hal yang luar biasa, hal ini wajar. Di dalam bisnis apalagi berpartner, ribut-ribut ini hal yang wajar ya. Bahkan menurut saya satu hal yang positif. Karena apa? Ribut ini tentunya kita nggak pengen masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi ribut-ribut ini tentunya ingin mencari apa yang terbaik bagi perusahaan ya. Setiap partner tentunya ingin memberikan yang terbaik buat perusahaan. Tapi sekali lagi, di dalam kita berpartner berbisnis, prinsip yang paling penting yang kita pegang adalah masalah komunikasi ya, masalah komunikasi. Semua masalah apapun itu, mau berkaitan dengan ketidakpercayaan, mungkin uang yang tidak transparan dan segala macam, bisa diselesaikan dengan berkomunikasi. Tetapi dalam berkomunikasi yang penting ya, yang paling penting ini yang sering terjadi adalah mendahulukan perasaan dulu daripada logika. Ini yang sering terjadi. Partner kita salah, partner kita mungkin kita salah dalam mungkin mengelola keuangan, ya kan? Yang di awal didahulukan nggak apa-apa lah, karena mungkin sedikit atau mungkin karena teman dekat, karena mungkin terlalu itu yang sering terjadi. Jadi yang didahulukan adalah logikanya dulu, jangan perasaan. Ya, kalau ternyata kita atau mungkin partner kita melakukan kesalahan, tunjukkan dulu kesalahannya, tunjukkan dulu permasalahannya. Berikan peringatan yang jelas, kemudian berikan sebuah komitmen supaya mereka tidak atau dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, baru kemudian berlakulah dimaafkan ya, dengan catatan, dikasih surat peringatan dan segala macam. Jadi budaya komunikasi yang baik adalah ketika mendahulukan logika dulu. Jangan karena partner bisnis, karena teman dekat, atau mungkin karena mungkin keluarga, kita pakai perasaan dulu lah. Ini yang sering jadi masalah ya. Masalahnya akan muncul nanti di kemudian hari. Terulang kembali masalah, terulang kembali konflik-konflik karena diawali dari nggak masalah. Mungkin hanya karena keteledoran dan segala macam. Tunjukkan bahwa ini sesuatu yang salah demi memperbaiki sistem kita. Kalau kita hanya menjalankan bisnis dengan hanya perasaan, ini nanti akan menular kalau kita punya karyawan ya. Kita akan biarkan ketika karyawan salah ya, bahwa sistem dengan mekanisme tadi ketika ada kesalahan, ada peringatan, ada mungkin denda dan segala macam harus kita tegakkan, dan itu harus dimulai dari kita sebagai pemilik dari bisnis itu sendiri. Oke, kesimpulannya adalah dalam berpartner memang ada seninya sendiri, tidak mudah memang, tetapi kalau kita bisa menerapkan prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip dalam kita bekerja sama dengan partner bisnis kita, tentunya pekerjaan bisnis ini akan menjadi lebih mudah. Semoga kita bisa menerapkan prinsip-prinsip kerjasama tadi dalam aktivitas bisnis kita, dan semoga kita bisa sampai kepada puncak kesuksesannya secara bersama-sama, dan kita bisa sukses bersama dengan partner kita. Mungkin itu saja video sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol like. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, silakan tulis di kolom komentar, dan tombol subscribe
dipencet supaya bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.